Oke, anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, nak? Sehat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Iya, tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu sangat mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Ada yang tidak hadir hari ini, nak? Ya, berarti hadir semua ya, nak ya. Bagus sekali, pertahankan. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita menyanyikan ya lagu Garuda Pancasila. Semuanya silahkan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, bagus sekali. Silakan anak-anak ibu duduk. Oke, anak-anak ibu, sebelumnya kita sudah pernah belajar ya tentang pengertian hak dan kewajiban. Masih ingat itu apa hak, nak? Hak adalah apa yang kita dapatkan ya. Kemudian kewajiban adalah ya, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Oke. Anak-anak ibu, sekarang ibu ingin bertanya, bolehkah seorang perempuan menjadi pemimpin dan seorang laki-laki menjadi koki? Boleh. Kenapa? Iya, karena karena sama-sama memiliki hak yang sama, ya nak ya. Nah, kemudian kita juga sudah pernah membahas berbagai penemu yang mengubah dunia. Kira-kira ya, apakah penemu yang mengubah dunia ini sudah mendapatkan haknya dan melakukan kewajibannya? Sudah. Apa contohnya, nak? Membuat Membuat karya. Apa lagi contohnya, nak? Haknya apa? Iya, diakui. Apanya yang diakui? Iya, bagus. Penemuannya diakui oleh dunia. Kira-kira kewajibannya apa di situ, nak? Boleh mengembangkan penemuannya, kemudian boleh memperkenalkan penemuannya. Iya, bagus, memberi izin. untuk memakai penemuannya. Iya, memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan penemuannya. Bagus sekali, anak ya.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang pelaksanaan hak dan kewajiban beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang akan kita bahas adalah di lingkup sekolah dan di rumah, ya nak ya. Dengan mempelajari materi ini, ya, anak-anak ibu mampu mengidentifikasi atau tunjukkan manfaat hak dan kewajiban beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian anak-anak ibu mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak dan kewajiban beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke. Nah, sekarang kita akan menonton sebuah video. Anak-anak ibu silahkan tonton video berikut ini dan carilah kira-kira ada tidak hak atau kewajiban di dalam video tersebut. Oke, tangan mana pernah? Antini Putri. Oke, silakan. Oke, ambil tangan dulu. Menyiapkan bahannya apa saja, nak? Oke. Langsung diletak tangannya. Jadi? Oh, dikupas kulitnya. Seberapa? Oke. Kemudian diikat. Jadi tidak ada dikikis. Udah dipotong. Oh, kulitnya dibuang. Dan tuh, udah dibuang kulitnya. Oh, dibungkus pakai plastik. Hidup nggak? Hidup enak ya? Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok enak. Oke. Nah, kira-kira itu video aktivitas siapa? Kelompok bunga. Bunga itu siswa kelas berapa? 6. Sekolah? SD. Iya, berarti siswa di kelas ini juga enak ya. Nah, kira-kira anak-anak ibu dari video aktivitas anak-anak ibu tadi, jadi tadi ibu ambil contohnya saja ya nak ya. Nah, kira-kira apakah ada hak dan kewajiban di dalam video tersebut? Ada. Apa yang anak-anak ibu temukan? Haknya apa? Iya, menyampaikan pendapat. Apa? Menjaga tanaman itu termasuk hak atau kewajiban? Bagus. Nah, kira-kira ada lagi tak kewajiban yang anak-anak ibu sudah lakukan di sini? Apa nak? Memberi ajuran membuatnya. Oke, membuat tugas yang sudah diberikan oleh guru. Jadi anak-anak ibu sudah melakukan kewajibannya di situ, sehingga ya dikatakan sudah melakukan tugas, sehingga tumbuhlah tadi yang kegiatan vegetatif alami tadi. Vegetatif alami atau buatan ya? Buatan ya nak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Hari ini ya, ibu akan membentuk 4 kelompok saja. Anak-anak ibu cukup berhitung dari 1 sampai 4 dan ingatkan angkanya ya. Oh, tadi saya angka 1, nah, seperti itu ya. Saya angka 2, jadi ingatkan saja angka berapa ya. Oke, dimulai dari situ, silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kira-kira kalau nomor 1 itu warna apa kartunya? Iya. Begitu juga seterusnya nak ya. Kelompok 2 nanti dia kartunya warna kuning. Kelompok 3 hijau, kelompok 4 biru. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ibu di sini punya kartu ya. Ada 4 macam kartu, ada merah, kuning, hijau ya. Di sini. Ini anak-anak ibu
Ya, ini ada kartu yang besar, kemudian ada kartu yang kecil. Di mana kartu yang besar ini untuk anak-anak ibu tampilkan ketika presentasi. Kalau kartu yang kecil ini, ya, dia tulisannya sama juga, ya. Ini untuk anak-anak ibu tempelkan di LKPD, lembar kerja peserta didik, ya nak ya. Oke. Nanti ya anak-anak ibu silahkan ambil nomor 1 ya, kartu warna merah, bagus. Untuk itu silahkan anak-anak ibu duduk sesuai dengan angkanya sebentar. Ini kelompok 1, itu kelompok 2, ini kelompok 3, itu kelompok 4. Iya, silahkan bawa tasnya juga. Bawa tasnya, bawa bukunya. Anak-anak ibu sudah duduk sesuai dengan nomornya? Sudah. Oke, silakan ambil kartunya ya. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Iya, bagus. Akan dilanjutkan kelompok 2, silakan. Kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Oke, semuanya sudah dapat kartunya nak? Sudah. Anak-anak ibu akan mengerjakan LKPD. Ya, LKPD ini nanti anak-anak ibu buat nama kelompoknya. Kemudian cara yang anak-anak ibu harus lakukan adalah yang pertama, perhatikan kartu yang anak-anak ibu pegang. Ya. Kemudian tentukan apakah kartu itu termasuk hak atau kewajiban di lingkup rumah atau sekolah. Nanti anak-anak ibu tempelkan di sini. Misalnya kartu yang anak-anak ibu, ya, anak-anak ibu dapat, anak-anak ibu merasa oh ini menurut saya masuk ke hak di sekolah, misalnya ya, yang seperti ini. Nanti anak-anak ibu tempelkan di sini, ya. Nah. Anak-anak ibu ketika sudah mendapatkan jawaban itu tanyakan dulu dengan kawan, kira-kira ini sudah betul atau belum ya? Diskusikan di kelompok. Kalau masih ragu diskusikan kembali, ya nak ya. Kemudian tempelkan sesuai dengan tempatnya di sini, ya. Dan carilah manfaatnya, ya. Manfaat dari misal tadi hak yang di sekolah tadi, yang anak-anak ibu temukan manfaatnya jika bertanggung jawab itu apa manfaatnya? Kemudian jika tidak bertanggung jawab apa dampaknya? Ya, jadi ini dampak negatif ya, nak ya. Jadi anak-anak ibu kalau satu kartu itu satu nomor, ya. Misalnya saya menemukan yang di rumah bu, kalau di rumah di belakang ini, nih ya, terlihat ya nak? Oke, jadi ini saya bagikan per kelompok. Silakan diambil perwakilan. Oke, sudah dapat per kelompok ya nak ya?
Berarti kira-kira waktu pengerjaannya bersama kelompok itu berapa lama? Kalau anak-anak ibu ingin lebih cepat, tentu anak-anak ibu harus berusaha lebih keras. Ya, oke? Silakan anak-anak ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Gunakan waktunya dengan sebaik mungkin, dimulai dari sekarang.
di sekolah apa manfaatnya kira-kira? Kalau kalian tidak hemat misalnya, tidak ini, kalau kalian tidak hemat apa yang terjadi kira-kira? Kalau manfaatnya kira-kira apa? Hemat itu kira-kira manfaatnya harusnya kalau token itu harusnya tidak 5 kali kalian hemat bisa jadi nanti 5 kali tapi kalau misalnya mungkin bisa jadi 3 kali 4 kali kan? Ya mau merubah kira-kira apa dampaknya enak ya? Oke, bagi anak-anak ibu yang masih bingung, silahkan tengok ya di buku paketnya ya, halaman 57 sampai 59. Mungkin itu bisa membantu anak-anak ibu ya, supaya bisa membedakan apakah ini hak atau kewajiban ya di lingkup sekolah atau di rumah ya.
Diskusi pribadi kebijakan lain dengan kira-kira itu tentang apa? Ini diskusi kelompok. Nah. Pikirkan kira-kira itu yang diminta apa? Menarik kita, gitu ya. Kira-kira kalau ibu ya memang melakukan mediasi kira-kira apa manfaatnya buat anak ibu? Apa kira-kira? Kemudian kalau tidak menaati itu apa kira-kira? Mungkin orang tua juga tidak merasa apa, sedih, ya, marah, ya.
Itu ya. Oke ya. Udah siap? Iya, beri tepuk tangan paling meriah untuk kita semua. Ya, karena anak-anak itu sudah berusaha ya menyelesaikannya dengan sangat baik ya, dengan bekerja sama tentunya. Oke, jadi sekarang kita akan presentasi. Karena mengingat waktu, Ibu akan pilih 2 kelompok saja yang akan tampil. Ya, kira-kira kelompok berapa? Ayo, kelompok berapa? Yang mau dulu, yang mau kelompok berapa? Oke. Kelompok berapa? Yang paling ramai tunjuk tangan berarti dia yang paling berani. Oke, beri tepuk tangan kelompok 4. Iya. Ya, kelompok berapa nih, Nak? 3. Ini dari request, Bu. Nanti ini kami ya, Bu. Bagus sekali ya, Nak ya. Oke, silakan di sini, Nak, di sini. Di sini berdiri sesuai dengan sini ya. Berdiri sesuai dengan nomornya. Ya, geser sedikit sini biar nampak ya. Geser sini enggak apa-apa, sedikit aja. Ah ya. Silakan anak-anak Ibu lanjutkan. Kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membacakan tugas KPD dari kelompok kami. Ya, bagus. Yang akan dibacakan oleh saya. Hak di sekolah
dan kewajiban sekolah. Berpendapat saat diskusi kelas adalah kewajiban. Manfaat jika bertanggungjawab. Bisa mendapatkan diskusi dengan senang dan mudah ketika diskusi kelas. Dampak jika tidak bertanggungjawab. Tugas bisa tidak selesai dan diperingati guru. 2. Menerima rapor dari hasil belajar. Manfaat jika bertanggungjawab. Menerima rapor dari guru hasil belajar di rumah dan di sekolah. Dampak jika tidak bertanggungjawab. Bisa tidak dapat rapor kerana malas belajar. Nombor 3. Melaksanakan fikir kelas. Manfaat adalah kewajiban. Manfaat jika bertanggungjawab. Kelas akan bisa bersih dan rapi dan cantik. Dampak jika tidak bertanggungjawab. Kelas bisa kotor kerana tidak dibersihkan. Hak di rumah dan kewajiban di rumah. Nombor 4. Menaati perintah orang tua di rumah. Manfaat jika bertanggungjawab. Orang tua akan senang menaati perintah orang di rumah. Dampak jika tidak bertanggungjawab. Orang tua tidak suka kepada kita karena tidak mendengar perintahnya. Nombor 5. Nyaman saat belajar di rumah adalah hak. Manfaat jika bertanggungjawab. Kita senang dan nyaman jika belajar di rumah. Dampak jika tidak bertanggungjawab. Kita tidak akan senang belajar di rumah dan tidak susah dan tidak bahagia. Okey. Ini kan yang kawan tergerak yang bertanya enggak? Apakah teman-teman yang lain akan bertanya? Apakah teman-teman yang lain Akan bertanya? ada yang mau bertanya, memberi saran Memberi saran? atau pendapat? Silakan. Okey, dari sana dulu, silakan. Contoh belajar nyaman di rumah. Kita senang dan nyaman jika belajar di rumah. Contohnya apa nak? Contohnya kalau kita nyaman saat belajar di rumah itu apa contohnya? Contohnya misalnya apa nak? Senang dan apa lagi? Bahagia. Selain itu apa lagi? Kira-kira kita kan nyaman nih, nyaman kita belajar di rumah. Sehingga ketika diberikan PR apa yang terjadi? PR kita PR kan PR kita dikerjakan dengan mudah, kemudian berpeluang benar semua, ya. Oke, lanjut. Oke, silakan. Mengapa kita harus menaati perintah orang tua di rumah? Nah, mengapa kita harus menaati perintah orang tua di rumah? Nih, ya. Jadi Zalila bertanya, mengapa kita harus menaati perintah orang tua di rumah? Itu kira-kira masuk ke apa? Dampak atau manfaat? Manfaat. Apa manfaatnya, Nak? Orang tua akan senang. Oke. Menaati perintahnya. Oke. Orang tua akan merasa senang apabila anak-anaknya menaati perintahnya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Satu lagi ya, Nak ya. Oke, pertanyaannya mengapa kita harus berdiskusi ya? Ini Nak. Mengapa kita harus berpendapat saat diskusi kelas? Apa manfaatnya berpendapat saat diskusi kelas? Itu maksudnya, Nak? Oke. Bisa diskusi dengan senang. Iya. Dan mudah terbuka. Iya. Sekolah. Iya, ketika kita membuat tugas sekolah, jika dilakukan dengan diskusi kelompok, maka akan memudahkan kita, ya, menambah pendapat dari kawan-kawan yang lain, ya, sehingga ketika kita mengerjakan tugas yang diberikan, ya, kita akan bisa mengerjakannya dengan baik, ya, Nak ya. Oke, silakan tutup. Itulah hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Beri tepukan paling meriah untuk kelompok yang tampil. Silakan duduk. Ya, bagus sekali. Silakan duduk di tempat duduknya. Nah, tadi ada yang request, Bu. Kami lagi ya, Bu. Ya. Jadi mantap sekali, bagus sekali anak-anak Ibu sudah mau. Ya. Nah, oke. Jadi biar adil, ini banyak yang mau tampil itu bagus sekali ya. Sudah berusaha, sudah mau berani tampil, ya. Oke, sekarang 3 orang perwakilan Sud. Silakan. Ya, Sud. Terserah Sudnya Sud apa, ya. Yang menang itulah dia yang tampil. Oke, silakan. Oke, jadi kelompok berapa nak? Beri tepuk tangan paling meriah untuk kelompok 3. Silakan sini. Sini ya. Dan berurut nak? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil LKPD kami. Hak di sekolah dan kewajiban. Belajar dengan nyaman di sekolah. Manfaat jika bertanggung jawab. Jika belajar dengan nyaman, maka kita mudah memahami dan menerima pelajaran yang diberikan guru. Dampak jika tidak bertanggung jawab adalah kita sulit berkonsentrasi sehingga sulit untuk dipahami dan berdampak terhadap nilai. Datang ke sekolah tepat waktu. Manfaat jika bertanggung jawab. Dan datang ke sekolah tepat waktu bisa segera melaksanakan piket dan tidak terlambat. Dampak jika tidak bertanggung jawab. Dampak jika tidak bertanggung jawab adalah kita bisa terlambat dan bisa dihukum guru. Oke, bagus. Hak di rumah. Memperoleh uang saku dari orang tua. Manfaat jika bertanggung jawab. Kita mendapat uang saku dari orang tua sehingga kita bisa menabung dan membeli keperluan sekolah. Dampak jika tidak bertanggung jawab. Namun sebaliknya, jika kita tidak bertanggung jawab dan tidak bisa mengelola uang saku atau kita boros, maka uang saku akan habis begitu saja. Hak di rumah. Mendapat makanan yang layak dari orang tua. Seorang anak harus mendapatkan makanan yang layak sehingga tubuh anak menjadi sehat dan kuat. Dampak jika tidak bertanggung jawab. Seorang anak akan menjadi tidak bergizi sehingga pertumbuhan anak tidak sehat. Kewajiban di rumah. Membantu orang tua di rumah. Orang tua akan senang karena anaknya membantu pekerjaan rumah sehingga rumah menjadi bersih dan nyaman. Dampak jika tidak bertanggung jawab. Orang tua akan sedih karena anaknya tidak ingin membantu orang tuanya di rumah. Apakah teman-teman ingin bertanya? Siapa yang bertanya? Oke, si Mbak Saprian dulu. Apakah maksud datang ke sekolah tepat waktu? Jadi Muhammad Sapriani bertanya, apakah maksud dari datang ke sekolah tepat waktu? Itu kira-kira nanyakan manfaat atau dampaknya jika tidak bertanggung jawab. Nah, apa dampaknya jika kita tidak bertanggung jawab? Ya, itu artinya kita tidak datang ke sekolah tepat waktu. Apa dampaknya? Kita akan dihukum guru karena tidak benar-benar datang sekolah dan tidak pelajaran. Iya, jadi waktu itu akan ini nak ya, waktu itu jadi terlewati begitu saja. Orang sudah mulai belajar, kita masih ketinggalan, ya. Dan mungkin juga akan mendapatkan sanksi, peringatan, ya nak ya. Oke, ada lagi pertanyaan, Zalila. Oke. Oh sebentar, tadi bukan Zalila yang pertama, ini si Fitri. Silakan Fitri.
Apa yang terjadi jika kita tidak membantu orang tua di rumah? Apa dampaknya kira-kira? Ya, orang tua akan merasa marah. Kemudian apa lagi? Kira-kira? Nah, ya, orang tua itu sudah lelah bekerja. Ya, ketika orang tua minta bantu, nak, tolong ambil mak minum nak. Misalnya ya, tolong ambil mak minum. Jadi, mak malas mak capek. Nah, tidak mau membantu sehingga apa? Orang tua yang tadinya lelah pulang bekerja, ya, kita sebagai anak tidak mau, orang tua kita akan menjadi sedih. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, Zanila tadi ya, silakan. Apa dampak memperoleh uang saku dari orang tua? Nah, kira-kira dampaknya negatif dari memperoleh uang saku dari orang tua tapi tidak bertanggung jawab, yaitu ya pertanyaannya. Oke, silakan. Uang saku akan cepat habis begitu saja. Oke, uang saku akan cepat habis begitu saja. Anak-anak ibu pernah tidak ketika anak-anak ibu orang tuanya memberikan jajan, nah untuk jajan di sekolah. Tapi anak-anak ibu bukan beli jajan, tapi yang anak-anak ibu beli adalah beli mainan. Pernah tidak? Nah, ketahuan, ya. Jadi itu artinya apa? Anak-anak ibu tidak bertanggung jawab, ya, saat memperoleh uang saku dari orang tua, ya. Sudah nggak? Sudah, oke. Beri tepuk tangan paling meriah untuk kelompok yang sudah tampil. Silakan. Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk di tempat duduknya. Ya, jadi bagus sekali ya. Berarti anak-anak ibu paham di situ ya, nak ya. Oke, sekarang kita akan melakukan ice breaking, ya. Ice breaking untuk melatih kita semua, ya, melatih konsentrasi, ya, biar kita bersemangat. Tidak perlu berdiri, cukup duduk santai di tempat duduknya, tangannya seperti ini, ya. Yang penting jangan kena kawannya, ya. Pastikan tidak mengenai kawannya, nah, ya. Oke, boleh. Kalau ke depan boleh. Oke, terakhirnya gini nak ya. Oke, sekali lagi kita coba ya. Ya, terakhirnya gini ya. Oke ya. Udah dua-dua gini. Oke ya, sekali lagi. Mulai. Oke, siapa yang tadi berhasil? Iya, bagus sekali. Itu melatih konsentrasi kita. Oke, nah sekarang anak-anak ibu, ya, kira-kira dari pelajaran yang sudah kita pelajari tadi, apa pengetahuan apa yang anak-anak ibu dapatkan tadi? Tentang hak dan kewajiban. Dampaknya apa? Dampak jika dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, kemudian manfaatnya, iya, jika bertanggung jawab, ya. Nah, kira-kira hak apa yang anak ibu temukan tadi? Misalnya di sekolah, apa tadi? Hak yang anak ibu temukan? Apa tadi contohnya? Hak melaksanakan piket kelas, mendapatkan fasilitas sekolah, mendapatkan tempat duduk yang nyaman, mendapatkan meja itu fasilitas. Apa nak? Menerima rapor, bagus. Apa lagi nak? Apa nak? Mendapatkan nilai. Ada lagi hak yang anak itu temukan. Mendapatkan pelajaran dari guru. Kemudian apa nak? Mendapatkan ilmu. Nah, kira-kira kewajiban di sekolah kira-kira apa yang anak-anak itu temukan? Melaksanakan piket kelas, kemudian belajar, ikut bergotong royong, mendengar
Iya, datang ke sekolah tepat waktu. Kira-kira hak di rumah tadi apa contohnya, nak? Memperoleh perlindungan dari orang tua, mendapatkan makanan yang layak. Karena kewajibannya apa? Kewajiban di rumah? Menaati nasihat orang tua, perintah orang tua, kemudian membantu orang tua. Ya, itu kewajiban. Ya, oke. Bagus sekali anak-anak ibu. Jadi seperti yang anak ibu sampaikan tadi, ini beberapa contoh yang juga sudah anak-anak ibu sebutkan. Contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari di lingkup sekolah. Haknya seperti mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari guru, mendapatkan kenyamanan dalam belajar, menggunakan fasilitas-fasilitas sekolah, ya. Kemudian kewajibannya itu mendengarkan penjelasan guru dengan baik, menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita, menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas sekolah. Itu tadi contohnya yang anak-anak ibu sebutkan. Contohnya macam meja, ya, macam speaker, kursi, ya. Kemudian contoh hak dan kewajiban di lingkup rumah itu contohnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perlindungan dari orang tua, mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tidur yang layak. Kemudian kewajibannya apa? Membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. Kemudian menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal. Iya, menyayangi saudara, baik itu kakak atau adik, ya. Nah, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pentingnya bertanggung jawab atas hak dan kewajiban ini adalah hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang dan bertanggung jawab. Seimbang itu, nah, ya, jangan kita sibuk mau hak kita, tapi kita tidak mau melakukan kewajiban kita. Itu artinya tidak seimbang, ya. Kemudian seseorang akan mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajibannya. Saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menggunakan haknya dan melaksanakan kewajibannya. Yuk fokus ke sini lagi, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, manfaat dari pelaksanaan hak dan kewajiban itu jika dilakukan dengan seimbang, ya, terciptanya kedamaian dan kenyamanan hidup, ya, hidup bersosial, ya, kemudian terciptanya kerukunan hidup bersosial, meningkatnya mutu pendidikan dan kesehatan, keadilan dan kesejahteraan akan merata, terhindarnya dari kesenjangan sosial. Nah, apa itu Bu kesenjangan sosial? Ketidaksetaraan. Ya, kita semua manusia ini memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan posisinya. Kalau siswa sesuai dengan posisi siswa, ya. Kalau guru sesuai dengan posisi guru. Oke. Nah, kira-kira dari yang sudah kita pelajari, apakah ada yang masih membingungkan? Silakan ditanyakan. Tidak ada, cukup jelas ya, Nak, ya. Oke. Nah, sekarang Ibu punya sticky note. Nah, sesuai dengan mana kelompok 1? Kelompok 1 merah tadi ya, ini silakan ambil. Ini kuning kelompok 2, hijau kelompok 3, biru kelompok 4. Oke. Nah, bagaimana perasaan anak-anak ibu ketika belajar hari ini? Kalau semangat, silakan gambarkan senyum. Kalau rasanya agak malas, Bu, nah gambarkan mengantuk di situ, ya. Kemudian kurang konsentrasi, kurang fokus misalnya, ya, gambarkan sedih di situ. Jadi kalau untuk nomor 2 dan nomor 3 ini, kalau anak-anak ibu berada di posisi ini, perbaiki lagi selanjutnya agar lebih baik lagi, ya. Silakan digambarkan bagi untuk kawannya satu-satu. Silakan digambarkan, ya. Satu orang satu, ya.
Oke, sudah. Silakan digambarkan di kertas thinking note-nya, kemudian nanti tempelkan di sana. Ya. Yang sudah sesuai dengan kelompoknya, tapi tetap antri ya nak ya. Silakan diisi di situ. Yang merah untuk kelompok 1, kuning untuk kelompok 2, 3 untuk kelompok ya warna hijau. Kemudian yang warna biru itu kelompok 4 ya. Silakan ditempelkan. Ya, silakan situ sesuai dengan tempatnya. Enggak, semuanya. Iya. Antri ya nak ya. Oke. Yang sudah boleh duduk di tempat duduknya. Yang sudah boleh duduk di tempat duduknya nak. Bunga sudah nak? Sudah selesai? Oh, sudah selesai duduk di tempat duduknya. Iya, bagus nggak? Iya, jadi anak-anak ibu tidak apa-apa tuh. Nah, untuk mengetahui pemahaman anak-anak ibu, ibu akan memberikan soal evaluasi. Ya, silakan anak-anak ibu kerjakan, ya. Masing-masing satu, ya. Silakan tulis namanya, kemudian kelasnya nak ya, dan kerjakan. Langsung jawab di situ ya nak ya, langsung jawab di situ. Iya, di kertas ini masing-masing punya satu ya. Iya, buat namanya. Jangan nama tetangga yang buat ya, nama sendiri. Iya, sini. Gunakan waktunya dengan sebaik mungkin.
Yang yang sudah siap silakan kumpulkan di depan ini. Oke, yang sudah siap silakan. Sudah siap? Oke, yang sudah siap silahkan letakkan di depan, ya. Ya, yang sudah siap silahkan antar depan, ya, Nak. Ya, silakan letak di depan, Nak. Yang sudah siap silakan antar ke depan ya, Nak. Oke, silakan. Antri ya, Nak ya. Oke, jadi semuanya sudah siap, alhamdulillah ya, Nak ya. Anak-anak Ibu, pertemuan kita selanjutnya adalah tentang pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, sampai di situ. Silakan kumpulkan semuanya dan boleh istirahat.